Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sahabat-sahabat sekalian peserta kuliah Al-Qur'an online, semoga Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan Anda diliputi kebahagiaan, diliputi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberikan kesempatan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan dan misi kehadiran kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu ibadah terpenting yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah ibadah yang bernama thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu sadar bahwa menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban pokok kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ilmu pokok yang sangat mendasar dan sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan itulah sebabnya mengapa kita hadir dalam kuliah Al-Quran online ini. Ini adalah sebagai satu usaha dan upaya kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling sederhana, yang paling simpel, ya, di mana kita mengkaji sebuah kitab tafsir ringkas yang diharapkan bisa memberikan gambaran dasar bagi kita terhadap makna dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita sudah sampai pada halaman yang ke-8 ya, dalam mushaf dalam mushaf Al-Quran kita. Kita sudah sampai pada halaman ke-8, tepatnya pada ayat yang ke-49 di dalam surah Al-Baqarah. Secara umum, pada rangkaian ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengajak kita untuk melihat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel secara khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang serangkaian nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan tentu ini menjadi satu cerminan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga mengingat-ingat dan merenung-renungkan seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kemudian kita tidak mengikuti jejak Bani Israel yang notabene telah diberikan begitu banyak nikmat, tetapi tidak menyadari kehadiran nikmat itu sebagai nikmat, ya, nikmat itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz najjaynakum min ali fir'aun." Dan ingatlah, ya, ingatlah ketika najjaynakum, kami menyelamatkan kalian, wahai Bani Israel, min ali fir'aun, dari para pengikut Fir'aun. Yasumunakum,
ya, di mana mereka yasumunakum, mereka memberikan atau ya menimpakan kepada kalian, mencicipkan kepada kalian su'al azabi, ya, siksaan dan hukuman yang sangat buruk, ya, yang sangat berat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini tentang satu fase yang pernah dilalui oleh orang-orang Yahudi eh, di era atau di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana pada era itu Bani Israel atau orang-orang Yahudi berada dalam posisi yang sangat terpuruk, yaitu diperbudak oleh dinasti Firaun, ya, di Mesir, di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu hidup, ya, sebagai atau hidup dalam level atau dalam kasta sebagai budak yang diperlakukan semena-mena, diperlakukan semaunya oleh dinasti Firaun, ya, dinasti penguasa Mesir pada waktu itu. Nah, termasuk diantaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini bagaimana dinasti Firaun itu menyiksa Bani Israel, ya, dengan ragam bentuk penyiksaan. Ya. Di antaranya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Yudzabbihuna abna'akum." Mereka menyembelih, ya, abna'akum, ya, anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, nisa'akum, ya, wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum, dan dalam itu semua, balaun, terdapat ujian, cobaan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat besar, ya, maksudnya bala atau ujian ini ujian yang besar, dan sumber ujian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ujian itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu solusi dan jalan keluarnya, nomor satu, solusi dan jalan keluar dari semua bencana dan musibah yang menimpa kita, itu adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari setiap musibah itu adalah untuk menguji apakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi di ayat ini Allah ingatkan tentang itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Bani Israel itu hidup, ya, di era perbudakan yang sangat hina, ya, dengan semua bentuk penyiksaan, dengan semua bentuk diskriminasi, ya, dengan semua bentuk intimidasi baik secara fisik maupun secara non fisik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada Bani Israel, yaitu dengan menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari situasi dan kondisi yang pahit itu. Nah, mereka diingatkan tentang itu agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirnya. Di sini dikatakan tafsir ayat ke-49, "Wadhkuru," dan ingatlah oleh kalian, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, hina, ketika angqadnakum, ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kalian min atba'i Fir'aun, dari para pengikut Firaun. Ya, jadi sini ini ada kata atba', ini tafsir dari kata ali. Ya, jadi kata ali ini bisa bermakna keluarga, bisa bermakna orang dekat, ya, bisa bermakna pengikut,
Karena itu di dalam pengantar khutbah yang biasa kita dengarkan, ya, kita biasa mendengarkan para ustadz mengatakan misalnya wassalatu wassalamu ala ali Muhammad ya wa ashabihi misalnya. Jadi salawat dan salam semoga tertuju kepada Ali Muhammad. Ali Muhammad, kata al ketika dia disandingkan dengan kata ashabihi atau para sahabat, maka kata al itu dimaknai sebagai keluarga dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika dalam pengantar khutbah itu misalnya kita tidak menyebutkan kata ashabihi, kata para sahabat, maka para sahabat itu sudah tercakup ya dalam kata al. Jadi para sahabat sudah tercakup dalam kata al. Ketika misalnya kita mengatakan wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata ali Muhammad itu di situ sudah tercakup juga, bukan hanya keluarga beliau, bukan hanya kerabat beliau, tapi juga para sahabat beliau. Jadi min atba'i Fir'aun, dari para pengikut Fir'aun, alladzina yang kanu mereka itu dahulu yuziqunakum, membuat kalian merasakan asnafal azabi, ya, ragam bentuk penyiksaan. Nah, di antaranya haitsu, ya, di mana yaqtuluna mereka membunuh abna'akum anak-anak laki kalian. Dan membunuhnya itu bukan dengan apa ya istilahnya, bukan dengan misalnya ditusuk ya atau dilempar atau semacam. Tetapi membunuhnya itu adalah zabhan, ya, dengan menyembelihnya. Ya, karena itu di sini dalam ayat ini digunakan kata yuzabbihuna, ya, berasal dari kata zabh. Zabh itu menyembelih. Ya, bukan digunakan kata yaqtuluna, membunuh. Untuk menjelaskan cara mereka membunuh. Cara membunuhnya itu spesifik ya dengan menyembelih. Hatta la yakuna lakum baqaun, agar supaya kalian wahai orang-orang Yahudi itu tidak punya keberlangsungan. Artinya secara regenerasi kalian tidak berlanjut. Ya. Jadi kalau kalangan prianya sudah dibunuh, ya maka secara nasab keturunan itu tidak ada lagi tidak ada lagi orang-orang Yahudi karena nasab garis keturunan itu disandarkan kepada pihak laki-laki, kepada pihak ayah. Ya, jadi Anda disebut sebagai keturunan Quraisy misalnya karena ayah Anda adalah orang Quraisy. Anda disebut sebagai orang Yahudi karena ayah Anda adalah orang Yahudi, terlepas daripada apakah ibu Anda misalnya dari suku bangsa yang lain. Lalu selain membunuh anak-anak laki-laki mereka, wa yatrukuna banatikum ahya'an. Mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian ahya'an untuk tetap hidup. Ya. Yang tadi kata yastahyuna ini membiarkan hidup. Supaya apa? Hatta yakunna nisaan. Ya, agar supaya nanti anak-anak perempuan itu tumbuh besar menjadi nisaan, ya, menjadi wanita dewasa yang ya liyuh dimannahum, ya, yang akan berkhidmat, ya, yang akan melayani mereka. Jadi ini dua hal yang sangat mendasar yang dilakukan oleh dinasti Firaun, membunuh anak laki-laki supaya secara nasab
keturunan terputus, tidak ada lagi bangsa Yahudi, kemudian membiarkan kalangan wanita tetap hidup, supaya apa? Supaya nanti anak-anak perempuan itu ketika dewasa bisa diperbudak, ya, menjadi pelayan-pelayan dinasti Firaun. Dan ini dalam tafsir ini dikatakan ini im'anan fi idlalikum. Im'anan supaya ini lebih mendalam. Supaya lebih mendalam fi idlalikum dalam menghinakan wa ihanatikum dan merendahkan kalian. Jadi ini memang sengaja dinasti Firaun ini melakukan ini semua untuk menyempurnakan usaha mereka dalam menghinakan, merendahkan orang-orang Yahudi ini. Ya, jadi kalau kita mengasumsikan apa yang dilakukan oleh Hitler kepada bangsa Yahudi modern pada Perang Dunia Pertama ya, atau Perang Dunia Kedua ya, saya juga lupa. Kalau kita mengasumsikan itu betul, ya, valid secara historis, maka Hitler bukan orang pertama yang menghinakan orang-orang Yahudi ini. Tapi sebelum Hitler sudah ada dinasti Firaun yang melakukan itu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia kesempatan kepada Bani Israel untuk keluar dari belenggu penghinaan itu dengan mengutus Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi injaikum, dan dalam usaha dan upaya penyelamatan kalian min batshi Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun wa atba'ihi dan para pengikutnya, itu terdapat ikhtibarun azim. Itu terdapat ujian yang sangat besar min rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah ingatkan di dalam ayat ini sebagai ujian, sebagai bala, ya, ini di sini dikatakan wa fi dzalikum bala, ya, dan dalam itu semua terdapat ujian. Yang dimaksud bala, ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia, bala bencana. Yang dimaksud sebagai ujian di dalam ayat ini ternyata justru bukan kekejaman dinasti Firaun itu kepada Bani Israel. Tetapi yang menjadi ujian, yang ditekankan sebagai ujian di dalam ayat ini adalah justru penyelamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya. Jadi Allah katakan di sini bahwa penyelamatan itu adalah bala untuk kalian. Di sini dalam tafsir dikatakan bahwa wa fi injaikum min batshi fir'aun wa atba'ihi, dan dalam penyelamatan kalian dari kekejaman Firaun dan para pengikutnya, itu terdapat ikhtibarun azim, ujian yang sangat besar min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi ujian. Nah, ujian itu apa hasil yang ingin dicapai dari ujian ini? La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, para peserta kuliah jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ulangi bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa bala, yang namanya bala atau ujian itu ya, tidak selalu berupa kesusahan atau kesulitan.
Tetapi justru ya kalau ujian, kesulitan, musibah itu saya rasa kita semua bisa mendeteksinya sebagai sebuah ujian. Tetapi yang paling berat justru adalah bagaimana mendeteksi atau bagaimana kita menyadari kehadiran nikmat, kehadiran karunia, kehadiran kelapangan, kehadiran keberlimpahan rezeki, keberlimpahan eh, bahagia itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita bisa bersyukur atau tidak. Nah, jadi itu saya kira pesan penting yang kita bisa ambil dari ayat ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa iz faraqna bikumul bahar. Ya, wa iz dan ingatlah lagi ketika faraqna, ketika kami kata Allah Subhanahu wa taala membelah bikum ya, untuk kalian ya, demi kalian al-bahar laut. Dan ingatlah ketika kami ya, ketika demi kalian kami kata Allah Subhanahu wa taala membelah lautan ya, dalam kisah pelarian mereka, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam memimpin pelarian mereka meninggalkan Firaun, kisah yang sangat dramatis ya dan monumental dalam sejarah manusia ya, bagaimana lautan yang dalam itu kemudian dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga eh, gelombang air lautan itu berdiri tegak seperti gunung ya, yang tidak bergeser. Lalu kemudian laut itu menyediakan sebuah jalan yang kering, yang mudah untuk dilewati oleh para pengikut Nabi Musa alaihissalam yang notabene adalah Bani Israel. Fa'anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami menenggelamkan ala Fir'aun ya para pengikut Fir'aun ke dalam lautan itu wa antum tanzurun dan kalian menyaksikan peristiwa itu. Ya, jadi Allah SWT menyelamatkan bangsa Yahudi ini, menyempurnakan nikmatnya kepada bangsa Yahudi ini bukan sekedar dengan menyelamatkan mereka, tetapi juga dengan membinasakan musuh ya yang selama ini mereka takuti, yang selama ini mungkin mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa lepas dari cengkeramannya yaitu Firaun. Maka ini adalah nikmat yang Allah ingatkan kepada mereka. Kita lihat tafsirnya ayat 50, wazkuru dan ingatlah oleh kalian min ni'amina di antara nikmat-nikmat kami alaikum atas kalian adalah ansyaqaqna ketika kami membelah lakum untuk kalian al-bahra lautan itu faja'alnahu maka kami jadikan lautan itu tariqan sebagai sebuah jalan yabisan yang kering tasiruna fihi ya di mana kalian bisa berjalan di atasnya. Jadi jalan yang kering ya ini penting ya karena kalau jalannya ya secara logika ya jangankan air laut tanah biasa saja ketika dia terkena hujan yang turun 30 menit setengah jam misalnya itu sudah cukup untuk membuat jalan itu menjadi becek. Nah, bagaimana pula dengan tanah yang menjadi dasar dari lautan yang sudah beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu tahun berada di situ
secara logikanya mestinya itu menjadi jalan yang paling becek ya sedunia. Tetapi Allah SWT membuat ya tidak sekedar laut itu terbelah, tapi tanah ya, dasar lautan itu menjadi tanah yang kering sehingga mudah untuk dilalui. Fa anjainakum, maka kami selamatkan kalian. Wa agraqna aduwakum Fir'aun, dan kami tenggelamkan aduwakum musuh kalian Fir'aun wa atba'ahu, dan para pengikutnya, amama a'yunikum, di depan mata kalian. Dan ini satu nikmat lagi, diselamatkan, dibukakan jalan ya, dari jalur yang sangat mustahil, yang sangat tidak mungkin ya bagi manusia, ya, mengosongkan lautan, ya, mengeringkan laut, menahan air laut ya, dengan tanpa teknologi manusia. Lalu kemudian mereka diloloskan, bukan hanya diloloskan, musuhnya dibinasakan. Dan nikmat itu disempurnakan dengan apa? Dengan mereka diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung ya, kebinasaan, kehancuran musuh ya, yang selama ini menindas mereka. Itu satu nikmat. Ya. Kita harus akui itu satu nikmat ya, secara psikologis. Ya. Melihat kehancuran orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang yang lalim, ya, yang menyiksa manusia. Nah, ini sederetan nikmat Allah sebutkan pada ayat ke-50 ini, Allah sebutkan untuk diingat, ya, diingat-ingat secara khusus oleh Bani Israel, ya, dan tentu bagi kita ini menjadi satu cermin bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang sebenarnya nikmat itu adalah ujian. Ya, adalah ujian, adalah ikhtibar agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kehambaan kita kepadanya, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya sahabat-sahabat sekalian, pembahasan singkat untuk ayat 49 dan 50. Insya Allah kita bertemu lagi dalam sesi kuliah Al-Quran online selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.